Bagi pecinta otomotif, pasti sudah tidak asing lagi dengan dunia modifikasi. Namun apa jadinya jika yang dimodifikasi adalah mobil klasik? Selama 15 menit ke depan, Otodiktif akan membahas seputar modifikasi pada mobil-mobil Kijang klasik. Modifikasi identik dengan para penyuka tantangan, membuat kendaraannya lebih cepat agar terlihat hebat dan menarik. Tidak hanya itu, modifikasi kendaraan juga sebagai media untuk berkreasi dan menjadikan ide-ide cemerlang menjadi kenyataan sehingga bisa tampil beda. Mobil-mobil yang digunakan tidak melulu mobil keluaran baru. Mulai dari mobil pribadi sampai mobil patroli kepolisian. Ada pula mobil lawas seperti Jeep, Corona, dan Chevrolet. Toyota Kijang Kotak atau yang sering disebut Kiko ini menjadi bahasan pada episode kali ini. Berikut perbincangan dengan para pemilik Kiko. Saya sudah pakai unit Kijang Kotak ini kurang lebih sudah 3 tahun. Kalau dulu masa kecil sih orang tua saya juga pakai Kijang Kotak. Sudah terbukti lah Kijang Kotak. Kenapa saya milih Kijang Kotak adalah Dia perawatannya sangat mudah. dia masih bandel untuk mesinnya, kemudian bahan bakarnya juga masih irit dibanding mobil-mobil lama yang lainnya. Begitu sangat simpel menurut saya, tidak merepotkan bagi yang punya Kijang Kotak. Perawatannya ya itu tadi. Ya sangat simpel sih buat saya. Paling untuk setiap bulan, ya sebulan sekali kita cek oli, ganti oli, terutama ya oli mesin, cek oli rem. Terus kalau setiap pagi kita cek air radiator. Kita berkaitan dengan bahan bakar yang dikontrol dengan karburator, otomatis kita harus sering servis untuk karburasinya, kemudian kaki-kaki seperti ball joint, kemudian per itu harus sering kita kontrol supaya pemakaian berikutnya juga enak dan enjoy. Saya pribadi sih memakai unit Armada Kijang Kotak ini merasa bangga ya. Saya merasa bangga, di jalan malah banyak yang melihat daripada mobil-mobil sekarang. Jadi menjadi pusat perhatian malah.
Cukup dengan perawatan mesin dan kaki-kaki secara berkala, membuat Kijang keluaran tahun 80-an ini patut diperhitungkan pada pecinta otomotif klasik. Selain karena mesin dari Kijang kotak cukup bandel, ternyata membawa generasi pertama mobil Kijang ini turun ke jalanan memiliki kebanggaan tersendiri. Kalau keunggulannya Kijang kotak adalah mesinnya masih bandel. Untuk cadang untuk spare part pun masih banyak. Di samping itu juga nggak terlalu kuno-kuno lah. Jadi ada kesan dulunya dan untuk kedepannya juga masih nggak ketinggalan zaman. Tidak hanya eksterior dan mesin saja, interior pun tidak luput dari perhatian si pemilik. Terlihat dari mobil Kiko berwarna hijau ini, desain interior diubah menjadi full audio yang dilengkapi kapasitor berkapasitas 3 farad, layar LCD, dan seat bergaya limo. Mobil Kijang ini memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Mulai dari menjadi partisipan dalam ajang modifikasi berskala nasional, hingga menyabet gelar juara dan best di beberapa kategori. Untuk kelemahannya adalah kaki-kaki di Kijang kotak ini. Dia agak kurang bagus. Untuk menunjang performa dan kenyamanan saat berkendara, tak lupa pemilik memodifikasi di bagian pengereman dan suspensi. Biasanya Kijang kotak itu yang kurang enak itu di suspensi. Kalau untuk Kijang kotak biasanya suspensi kita ganti dengan per spiral. Untuk pengereman kita ganti cakram. Kalau untuk tromol, biasanya kalau hujan kan sering munting di rem kan ke kanan ke kiri gitu, limbung lah mobilnya. Tapi kalau untuk cakram pakem banget gitu. Kalian kalau biasanya untuk sentral rem yang atas juga harus diganti dengan yang selang double. Kalau selang asli pembawaan dari Kijang kan biasanya selangnya engkel. Itu harus kita ganti dengan selang double supaya lebih pakem gitu. Kalau untuk ini pemasangan sih dan cukup gampang. Paling kita copot bagian atas, bagian bawah sama selang rem sudah bisa. Yang lama cuma pembikinannya aja.
Paling untuk pemasangan kita paling lama 1 jam sampai 2 jam. Dan untuk pembikinannya yang 1 hari, mungkin untuk dari kijang super menjadi kijang kotak itu bisa makan waktu 1 hari. Kalau untuk biaya itu biasanya tergantung yang mau dipakai. Kalau dipakai kijang super itu mencapai 2,5. Tapi kalau untuk Corolla paling 1 juta. Itu sudah cukup. Kalau yang pakai tromol itu biasanya kan atos remnya ya, keras gitu. Kalau untuk ini cakram sudah pakem banget, jadi orang lebih puas pakai ini cakram. Spare part yang mudah dicari serta waktu pemasangan yang cukup singkat menjadi kelegaan tersendiri bagi Anda yang ingin memodifikasi kijang kotak. Selain itu, harga yang cukup terjangkau makin membuat cikal bakal generasi kijang ini banyak dilirik oleh pecinta mobil klasik. Nah, bagaimana auto lovers? Mulai tertarik memodifikasi mobil klasik Anda? Tak terasa sudah 15 menit Otodiktif menemani Anda. Nantikan terus Otodiktif untuk mengupdate informasi tentang otomotif, tentunya dengan episode yang semakin menarik. Salam otomotif.